Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Rabu tanggal 2 Desember tahun 2020. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mika pasal yang keempat ayat yang kelima. Demikian firman-Nya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu selalu berjalan bersama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mujizat adalah keajaiban yang terjadi dari kuasa Tuhan yang mampu melampaui logika dan hukum alam. Ketika hukum alam membuat segala sesuatu melambat, merosot, memudar dan berkurang dalam perjalanan waktu, ketika secara logika kekuatan dan ketahanan kita memudar dan semakin berkurang seiring waktu, mujizat Tuhan mampu melakukan sebaliknya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidakkah di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7 berkata, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya mujizat Tuhan ternyata tidak hanya berbicara mengenai kekuatan yang tidak merosot dimakan usia, tetapi juga berbicara mengenai kesanggupan dan kesediaan Tuhan untuk mengubah lembah baka, atau artinya lembah air mata, menjadi lembah yang melimpah dengan penuh berkat. Lembah air mata sekalipun bisa dia ubahkan menjadi lembah yang penuh sukacita. Ini juga saudara-saudara merupakan janji Tuhan kepada orang yang meletakkan hidupnya selalu berjalan di dalam Tuhan dan demi Tuhan. Mari kita lihat saudara-saudara, terbelahnya Laut Merah, tiang api dan tiang awan yang selalu menemani perjalanan bangsa Israel. Artinya apa? Mujizat bagi orang percaya bukanlah hanya isapan jempol atau khayalan belaka, tetapi mujizat nyata bagi orang yang percaya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apapun yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan ini, berjalanlah selalu bersama Tuhan. Bukan untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Dan apa yang dikatakan oleh Mika dalam sapaan Tuhan kita saat ini merupakan sebuah tekad dan kemauan yang keras untuk tetap berjalan di dalam Tuhan. Kalau kita mengaku berjalan bersama Tuhan, itu artinya saudara-saudara kita harus bersiap-siap untuk menghadapi persoalan, termasuk provokator dari kuasa kegelapan, karena memang iblis tidak pernah senang melihat orang yang percaya. Hidup kita akan menjadi target incaran dari si jahat, sebab ia tidak akan berhenti sampai kita sendiri menyerah di tengah jalan lalu mengibarkan bendera putih. Dan celakanya saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang telah mengibarkan bendera warna putih itu di tengah jalan. Itu artinya banyak orang yang telah menyanyiakan hidupnya. Mengapa saya katakan menyanyiakan hidupnya? Ingatlah, karena tujuan hidup kita bukanlah dunia ini, tetapi hidup kekal di surga, saudara-saudara. Tuhan memang tidak menjanjikan setiap hari matahari bersinar, tetapi meskipun kabut tebal datang dan badai melanda hidup kita, ingatlah saudara-saudara, hidup bersama Tuhan badai pasti berlalu cepat dan lambat. Lihatlah bagaimana Allah tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berjalan bersamanya.
bagaimana hidup Abraham yang akhirnya mendapatkan kerinduannya seorang anak. Lihatlah Ayub yang akhirnya beroleh kesembuhan saudara-saudara dan berkat luar biasa. Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang terjadi bagi umat Tuhan, bagi orang-orang yang percaya. Yang mati, hidup kembali, yang sakit disembuhkan, dan lain sebagainya. Jadi apapun yang sedang kita hadapi saat ini, jangan pernah lelah, jangan pernah kenal menyerah atau berhenti di tengah jalan. Jadilah seperti Paulus yang mengakhiri pertandingan imannya dengan baik, dan mahkota kemuliaan telah tersedia baginya. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita patrikan dalam hidup kita ini seperti nyanyian. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Walaupun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih-Mu yang selalu menyertai hidup hamba-Mu ini. Sehingga pada saat ini Tuhan, kebenaran firman Tuhan bisa berkumandang sebagai sapaan Tuhan di hari yang indah ini melalui media YouTube ini. Tuhan, kebenaran firman-Mu mengajak setiap pribadi agar selalu berjalan bersama Tuhan apapun yang terjadi. Bapa, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hidup para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka tidak kenal lelah, sehingga mereka tidak menjadi pribadi yang gampang menyerah, tetapi mereka bisa menjadi saksi-saksi itu. Olehnya Bapa, mari ketika mereka lemah, berikan kekuatan, ketika mereka sakit, berikan kesembuhan, ketika mereka berhadapan dengan persoalan, berikan jalan keluar. Hanya kepada-Mu hamba menghargai. Itu juga di pagi hari yang indah ini Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat yang telah Kau percayakan kepada hamba. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka Tuhan, agar melalui nama Tuhan semakin dimuliakan. Pada saat ini juga hamba berdoa, di mana ada jemaat-Mu yang sakit Tuhan, seorang itu, mari Engkau angkat sakit penyakitnya sehingga ia mendapatkan kesembuhan. Bapa di surga yang baik penuh kasih rahmat, hamba juga berdoa untuk seluruh keluarga hamba-Mu, saudara-saudari hamba-Mu ini Tuhan, yang jauh dari hamba-Mu. Mari Engkau berkati hidup mereka, berikan sukacita damai sejahtera yang selalu menguasai hidup. Berikan Tuhan kesembuhan buat itu Tuhan. Kristin Cetambun, itu Elga, itu Roma, tidak terlepas adikku Tuhan Herman. Hanya kepada-Mu hamba mengadu, karena hamba tahu Engkau adalah Allah kami yang mengerti dan peduli, serta Allah yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan katakan sembuh, pasti akan terjadi kesembuhan. Itu juga hamba berdoa Tuhan untuk istri dan anak-anakku yang ada di Batam. Mari balut bungkus mereka dengan kuasa-Mu, balut bungkus dengan kasih-Mu, sehingga hidup mereka selalu dipenuhi oleh sukacita yang dari Tuhan. Sehingga melalui hidup mereka juga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini. Doa ini hamba panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.